Pak Darman adalah sosok yang masih memancarkan harisma, meski usianya tak lagi muda. Wajahnya dihiasi garis-garis pengalaman hidup, namun justru membuatnya terlihat semakin berwibawa. Sorot matanya tajam tapi teduh, membuat orang segan sekaligus nyaman berada di dekatnya. Sejak istrinya meninggal bertahun-tahun lalu, ia memilih hidup sederhana dan fokus pada pekerjaannya serta anak-anaknya. Namun di balik semua itu, ada kesepian yang sering datang tanpa permisi di malam-malam panjang. Kesepian yang hanya bisa ia lawan dengan doa, buku, dan sesekali menatap foto istrinya yang sudah tiada. Kehidupan mulai berubah ketika ia semakin sering bertemu dengan Yunita, menantu perempuannya. Yunita bukan sekadar cantik, tapi juga memiliki aura yang sulit dijelaskan. Matanya yang bening seakan mampu menembus hati siapapun yang memandang, dan senyum tipisnya selalu meninggalkan kesan hangat. Sebelum menikah dengan Angga, Yunita memang dikenal sedikit genit. Terbiasa mendapatkan perhatian banyak pria. Namun, setelah menjadi istri dan ibu, ia berusaha menutup sisi itu, tampil lebih tenang dan anggun. Meski demikian, ada kilatan samar di balik dirinya. Kilatan yang seakan muncul kembali setiap kali ia berhadapan dengan Pak Darman. Pada mulanya, semua hanya terasa biasa saja. Pak Darman mengagumi menantunya sebagaimana seorang mertua, mengagumi kebaikan hati seorang ibu muda yang sabar. Ia bangga melihat Yunita bisa menjadi pendamping bagi Angga, anaknya. Namun, lama-kelamaan ada sesuatu yang berbeda. Pandangan itu bukan lagi sekadar kagum. Ada getar halus yang menyelinap ke dada setiap kali Yunita menatapnya dengan penuh hormat. Atau saat ia tertawa kecil karena gurauan sederhana. Dan di sisi lain, Yunita pun mulai menyadari sesuatu yang berbeda dari pria itu. Kehadiran Pak Darman menghadirkan rasa aman, namun juga ada daya tarik misterius yang diam-diam membangunkan sisi dirinya yang dulu. Tatapan-tatapan itu mulai tumbuh dalam pertemuan keluarga. Saat makan bersama, ketika semua sibuk dengan obrolan masing-masing, mata mereka sering tak sengaja bertemu. Sekilas saja, namun cukup untuk membuat dada Yunita berdetak lebih cepat. Ada rasa hangat yang menjalar, rasa yang tak seharusnya ia miliki kepada seorang ayah mertua. Begitu pula dengan Darman. Ia sering mendapati dirinya menahan pandangan, takut terlalu lama menatap menantunya yang begitu memesona. Ia sadar betul bahwa itu salah. Namun semakin ia mencoba berpaling, semakin sulit. Ia melawan tarikan itu. Dalam liburan keluarga pun, situasinya tak jauh berbeda. Di antara riuh tawa dan keceriaan, keduanya seperti memiliki dunia sendiri yang hanya terhubung lewat tatapan singkat dan senyum samar. Bagi orang lain mungkin tak ada yang aneh, namun bagi mereka berdua, setiap momen kecil itu terasa seperti percikan api yang makin lama makin besar. Yunita merasakan debar yang tak sama dengan suaminya. Sementara Darman berjuang menahan diri agar tidak larut lebih jauh. Mereka masih bisa berpura-pura tenang di hadapan keluarga. Tetapi di dalam hati, benih-benih ketertarikan itu sudah tumbuh. Dan siapa sangka, suatu hari nanti akan berbuah pada sebuah rahasia besar. Kesempatan itu akhirnya datang. Ketika Pak Darman memutuskan untuk menginap 3 hari di rumah Angga dan Yunita, alasannya sangat sederhana. Ia rindu pada cucunya, Raka, yang sebentar lagi berusia 3 tahun. Bagi Yunita kabar itu tentu menyenangkan, karena bisa melihat kedekatan kakek dan cucunya. Namun di sisi lain, ada sesuatu yang bergejolak di hatinya. Entah kenapa, Yunita merasa sedikit gugup saat tahu mertuanya akan menetap beberapa hari di rumahnya. Bukan karena takut, tapi karena ia menyadari bahwa selama ini ia selalu sulit mengabaikan tatapan pria itu. Sejak malam pertama situasi sudah terasa berbeda. Angga yang sibuk dengan pekerjaannya, pulang larut malam seperti biasa. Setelah makan sebentar, ia langsung masuk kamar dan tertidur, meninggalkan ayahnya serta istrinya di ruang tengah. Raka sudah lebih dulu terlelap di kamar sehingga hanya tersisa 2 orang dewasa yang duduk berseberangan, ditemani televisi yang suaranya sekadar pengisi hening. Yunita dengan daster sederhana,
berwarna lembut tempok santai. Namun bagi Darman penampilan menantunya justru semakin mempertegas keanggunan, sekaligus daya tariknya. Ia mencoba fokus pada layar televisi, tetapi matanya tak bisa sepenuhnya lepas dari sosok di depannya. Yunita sadar bahwa ia sedang diperhatikan. Meski pura-pura sibuk memainkan ponselnya, ekor matanya sesekali melirik, menangkap sorot kagum di wajah sang mertua. Alih-alih terganggu, Yunita justru merasakan keanehan, karena mampu memancing perhatian seorang pria berwibawa seperti Darman. Ia akhirnya bangkit perlahan, berjalan ke dapur untuk menyeduh teh hangat, lalu meletakkannya di meja depan sang mertua dengan senyum tipis. Gerakan sederhana itu, dalam keheningan malam, justru membuat suasana semakin sulit ditahan. Di malam pertama itu, mereka tak banyak bicara. Hanya obrolan singkat tentang pekerjaan Angga, tentang perkembangan Raka, dan sesekali, tawa kecil yang terdengar janggal karena lebih dipenuhi kecanggungan ketimbang kebersamaan. Namun di balik semua itu, ada aliran rasa yang diam-diam tumbuh. Darman merasa dirinya kembali seperti lelaki muda yang sedang jatuh hati, tegang, gelisah, dan bersemangat. Sementara Yunita, meski berkali-kali mengingatkan dirinya bahwa ia adalah istri Angga, tetap tak bisa menepis getaran yang muncul setiap kali matanya bertemu dengan mata mertuanya. Keesokan paginya, suasana hening kembali hadir setelah Angga berangkat kerja. Di depan pintu Darman melambaikan tangan pada putranya, lalu menutup pintu pelan. Begitu pintu tertutup, dunia seperti berubah. Rumah itu kini hanya berisi dirinya, Yunita, dan Raka yang asyik bermain. Tidak ada lagi suara suami yang mengisi ruang. Tidak ada lagi alasan untuk menahan tatapan. Dalam kesunyian itu, rasa yang semalam masih terselubung, kini mulai terasa lebih berani. Yunita sibuk membereskan rumah dengan pakaian santai yang sederhana. Namun, bagi Darman setiap gerakannya bagaikan tarian yang menghipnotis. Ia menatap dan berpura-pura memperhatikan cucunya, tapi hati dan pikirannya terus tertuju pada sosok menantunya. Dan Yunita yang sesekali menyadari sorotan itu, hanya tersenyum samar, seakan mengizinkan permainan berbahaya itu berlanjut. Hari kedua itu berjalan dengan tempo yang terasa lebih lambat. Darman berusaha menyibukkan diri dengan bercanda bersama Raka, mengajaknya bermain mobil-mobilan di lantai ruang tamu. Gelak tawa cucunya memang sedikit mengalihkan pikirannya, namun tidak sepenuhnya. Sesekali ia tetap melirik Yunita yang sedang duduk di sofa, mengenakan celana santai dan kaos tipis. Rambutnya yang diikat sederhana justru membuatnya tampak semakin alami, semakin nyata, dan semakin sulit diabaikan. Darman tahu betul dirinya sedang melanggar batas dalam hati, tapi ia juga tidak bisa mengendalikan tatapannya. Yunita yang menyadari dirinya terus diamati, pura-pura fokus menonton televisi. Namun di dalam hatinya, ada rasa bangga dan geli bercampur jadi satu. Ia merasa seperti kembali ke masa mudanya, saat menjadi pusat perhatian. Bedanya, kali ini pria yang terjebak dalam pesonanya bukanlah sembarang orang, melainkan ayah dari suaminya sendiri. Sesekali ia menggoyangkan kakinya atau menegakkan tubuh dengan gerakan kecil yang sederhana. Namun, justru semakin menarik perhatian. Yunita tahu sedang bermain-main dengan sesuatu yang berbahaya, tapi entah mengapa, ia tidak ingin berhenti. Siang hari ketika Raka akhirnya terlelap di kamarnya, rumah itu benar-benar sepi. Darman duduk di kursi ruang tengah, sementara Yunita menghampiri. Dengan membawa segelas air, obrolan ringan kembali terjadi. Dimulai dari hal-hal kecil, tentang cucu, tentang pekerjaan, hingga tentang keseharian. Semakin lama, jarak di antara mereka menyempit. Jemari Darman yang gemetar perlahan menyentuh punggung tangan Yunita tanpa sengaja. Saat kulit mereka bersentuhan, waktu seperti berhenti sejenak. Degup jantung keduanya berpacu cepat, dan tatapan mata yang bertemu menyalakan sesuatu yang selama ini berusaha mereka padamkan. Untuk sesaat, mereka tidak berkata apa-apa. Hanya tatapan yang berbicara. Hanya keheningan yang dipenuhi detak jantung yang saling bertubrukan. Yunita bisa merasakan wajahnya memanas,
Sementara Darman berusaha menahan diri agar tidak larut lebih jauh. Namun rasa itu begitu kuat. Jemari yang awalnya hanya bersentuhan mulai menggenggam perlahan, seakan ada magnet yang tidak bisa ditolak. Yunita tidak menarik tangannya. Justru ia membiarkan genggaman itu bertahan beberapa detik. Ada bagian dalam dirinya yang terkejut dengan keberaniannya sendiri. Namun, momen itu buyar seketika. Ketika suara tangisan Raka menggema dari kamar, Yunita tersentak dan segera menarik tangannya. Lalu berdiri tergesa menuju anaknya. Starman bisa terdiam, jantungnya masih berdetak kencang, napasnya terasa berat. Saat itu ia sadar, mereka sudah berada di ambang yang sangat tipis. Namun anehnya, alih-alih merasa lega, karena momen itu terhenti, Darman justru merasakan kekosongan. Tahu, dirinya hampir kehilangan kendali, dan kini godaan itu semakin sulit dibendung. Sementara Yunita, sambil menggendong anaknya yang menangis, tak bisa menepis debar yang masih tersisa di dadanya. Malam kedua terasa berbeda sejak awal. Raka tidur lebih cepat dari biasanya. Mungkin karena lelah bermain seharian. Angga yang pulang larut, hanya sempat mandi sebentar, lalu langsung merebahkan diri di kasur. Kelelahan oleh lembur yang tak ada habisnya. Dalam hitungan menit dengkurnya terdengar pelan, menandakan tidur yang begitu dalam. Yunita berbaring di samping suaminya, matanya terbuka menatap langit-langit kamar, namun pikirannya tidak berada di sana. Ia mendengar detak jantungnya sendiri. Seakan menuntunnya untuk melakukan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Perlahan Yunita pun bangkit dari ranjang. Ia menoleh sebentar, memastikan Angga benar-benar tertidur pulas. Raka meringkuk di sisi lain, damai dalam tidurnya. Yang polos. Yunita menarik napas panjang, lalu melangkah dengan hati-hati agar tidak menimbulkan suara. Setiap langkah menuju pintu kamar terasa berat, sekaligus ringan. Berat karena ia tahu apa yang ia lakukan adalah dosa besar. Ringan karena ada sesuatu yang mendorongnya untuk terus berjalan. Saat gagang pintu disentuhnya, tangannya bergetar, tapi ia tetap membukanya. Keluar dari kamar menuju lorong yang remang. Kamar Pak Darman berada di ujung lorong. Pintu itu tertutup rapat, namun seakan memanggilnya. Yunita berjalan pelan, menahan napas di setiap langkah, hingga akhirnya berdiri di depan pintu. Ia sempat ragu dan menunduk, hampir saja kembali. Namun ketika ia mengangkat wajahnya, pintu itu tiba-tiba terbuka dari dalam. Darman berdiri di sana, seakan sudah menunggunya sejak lama. Tatapan mereka bertemu, lama, tanpa kata-kata. Dan keheningan itu keduanya tahu bahwa malam ini akan menjadi titik yang mengubah segalanya. Darman mundur satu langkah, memberi ruang bagi Yunita untuk masuk. Yunita melangkah masuk perlahan, lalu pintu tertutup kembali, memutus mereka dari dunia luar. Suasana kamar terasa hangat, namun hening. Tidak ada suara televisi, tidak ada suara jam dinding, hanya ada detak jantung mereka yang berpacu cepat. Mereka berdiri berhadapan, saling mencari keberanian dalam sorot mata masing-masing. Darman dengan napas berat, akhirnya mengangkat tangannya, menyentuh wajah menantunya dengan lembut. Yunita memejamkan mata, membiarkan sentuhan itu mengalirkan perasaan yang selama ini ia tahan, tanpa perlu kata-kata panjang. Tubuh mereka akhirnya mendekat, seakan ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Pelukan itu hadir begitu saja, hangat dan dalam, membawa mereka larut dalam perasaan yang terlarang. Semua batas yang sebelumnya masih coba mereka jaga runtuh malam itu. Tidak ada lagi logika dan juga tidak ada lagi jarak. Yang tersisa hanyalah perasaan dan keheningan yang menjadi saksi. Malam itu menjadi malam yang tak akan pernah hilang dari ingatan mereka berdua. Malam ketika cinta dan dosa berbaur menjadi satu, membakar hati, sekaligus meninggalkan luka yang tak terlihat. Setelah semuanya mereda, Yunita terbaring diam di tepi ranjang kamar mertuanya. Nafasnya masih belum teratur, pikirannya kacau balau. Ia merasa tubuhnya ringan sekaligus berat, seolah baru melewati badai
yang menghantam perasaan dan akalnya sekaligus. Rasa bersalah langsung menghantam. Begitu tajam, hingga matanya basah. Namun di sisi lain, ada kehangatan yang tidak bisa ia pungkiri. Kehangatan yang membuatnya merasa hidup kembali. Ia tahu, ia harus pergi sebelum semuanya terlambat. Dengan langkah pelan dan hati-hati Yunita bangun, merapikan pakaiannya, lalu menoleh sekali lagi ke arah Darman yang duduk menatapnya tanpa kata. Darman menatapnya dengan wajah campuran. Ada bahagia, ada sesal, ada juga ketakutan. Malam itu telah membawa mereka ke batas yang tak pernah seharusnya dilewati. Hatinya diguncang perasaan aneh, seperti seorang lelaki muda yang baru saja menemukan kembali semangat hidup, namun sekaligus dihantui dosa besar yang bisa menghancurkan segalanya jika terbongkar. Ia ingin menghentikan Yunita menahannya auger, tetap tinggal, tetapi lidahnya keluh. Ia hanya bisa membiarkan menantunya melangkah pergi, meninggalkan kamar dengan tatapan terakhir yang sulit dijelaskan. Yunita kembali ke kamarnya, dan Angga masih tidur pulas. Mungkin karena kelelahan. Raka meringkuk damai di samping ayahnya. Wajah polosnya tak menyadari dunia yang penuh rahasia di sekitarnya. Yunita duduk di tepi ranjang, memandangi mereka. Air matanya jatuh perlahan, hatinya diliputi rasa bersalah yang begitu dalam, tapi juga dilanda kebingungan yang tak kalah hebat. Ia mencintai suaminya, ia sayang pada anaknya, tetapi malam itu telah merenggut kendalinya. Yunita menarik selimut dan berbaring di samping Raka, mencoba menutup mata. Namun setiap kali memejam, wajah mertuanya selalu hadir, membuat tidurnya gelisah. Keesokan harinya seolah tak pernah terjadi apa-apa. Rumah itu kembali berjalan normal. Yunita sibuk di dapur menyiapkan sarapan, sementara Darman bercanda dengan cucunya di ruang tamu. Senyum dan tawa terdengar seperti biasa, seakan semuanya baik-baik saja. Tidak ada yang akan menduga bahwa malam sebelumnya telah terjadi sesuatu yang bisa meruntuhkan sebuah keluarga. Mereka berdua berusaha bersikap sewajarnya, menahan semua gejolak di dalam hati agar tidak terungkap melalui gerak tubuh atau sorot mata. Tapi di balik itu hati mereka masih bergemuruh. Sulit menerima kenyataan bahwa apa yang semalam terjadi benar-benar nyata. Sore harinya saat Darman bersiap pulang, suasana sedikit tegang. Yunita ikut membantu membereskan barang-barangnya. Di momen terakhir sebelum berpisah, Darman mendekat dan menunduk sedikit, lalu berbisik lirih di telinga menantunya. Kita harus sembunyikan ini selamanya. Tidak boleh ada yang tahu. Kata-kata itu begitu singkat namun berat. Yunita menunduk, tak mampu menjawab. Hanya matanya yang berkaca-kaca, menahan air mata yang hampir jatuh. Mereka berpamitan seperti biasa di depan Angga, dengan pelukan kakek pada cucu yang terlihat tulus. Namun hanya mereka berdua yang tahu. Di balik senyum itu ada rahasia besar yang akan menghantui langkah hidup mereka selamanya.